Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang secepatnya. Dan yang beraktivitas mendapatkan rezeki yang banyak, uang yang melimpah. Terima kasih. Jadi ini ada yang berita yang menurut saya luar biasa. Karena apa? Kita dengan Perancis biasanya kan kita beli alih teknologi. Artinya kita ini dianggap belum sepadan dalam teknologi persenjataan alutsista. Nah, berita ini cukup bagus dan menurut saya sangat bagus bahwa Indonesia dengan Perancis sudah mulai kerjasama dalam arti akan pembuatan alutsista dengan sistem kesetaraan yang sering dibilang Pak Jokowi. Luar biasa. Artinya apa? Dari ditengok seperti ini berarti kemampuan Indonesia dengan kemampuan Perancis sudah setara. Karena kerjasama, bukan alih teknologi. Wah, ini kan sangat menggembirakan bagi kita sebagai rakyat dan anak bangsa ya. Dan bisa berlanjut. Jadi ini dari industri pertahanan ya, Perancis dan Indonesia yang kini sepertinya semakin nempel dan akrab ya. Kenapa? Ya karena Perancis Indonesia akan menjalin kerjasama dagang, kerjasama alih teknologi dan sekalian kerjasama dalam arti yang setara, yaitu kerjasama bergabung dengan masing-masing kemampuan dari Prancis dan kemampuan dari Indonesia dijadikan satu, menghasilkan produknya bersama-sama, yang bikin orang Indonesia dan yang bikin orang Prancis. Nah, dikutip dari berbagai sumber ya, dari Prancis itu perusahaan Thales Prancis ya, dan dari Indonesia itu PT Land Industri Indonesia. Ini pun ternyata akan semacam perkawinan ya, yang hasil perkawinannya nanti akan buat perusahaan patungan. Nah, sudah kan patungan untuk mengembangkan alat pertahanan yang juga bermacam-macam ya, bermacam-macam, baik itu radar kah, itu yang akan dibikin ya, sehingga di dalam kerjasama itu nanti hasil dari produk-produknya kita dijual ke luar negeri. Jadi bukan dipakai Indonesia atau Perancis toh. Nah, perjanjian untuk membuat perusahaan patungan baru ini pun diteken ya, di sela-sela komprehensi ASEAN KTT kemarin. Hebat kan, di sela-selanya itu disempat-sempatkan ada penandatanganan kontrak kerjasama ya. Nah, di tahun 2023 ini ya, Direktur Utama PT Industri dan Bapak Bobi Rasidin itu mengatakan bahwa pengembangan produk yang akan dilakukan oleh Land Indonesia dan Thales Prancis ini pun akan beragam ya, mulai dari pengembangan radar, satelit hingga sensor komando. Nah, sensor komando pengendalian, artinya untuk alat-alat perang. Nah, untuk radar saja katanya produknya beragam. Ada radar militer, radar sipil, dan untuk radar perhubungan hingga radar cuaca. Juga akan membuat kontrol ya, semacam kayak kodal ya, komando pengendali yang gunanya untuk militer dan juga non militer,
Pak Bobi Rashidin ya. Pihaknya pun menargetkan bahwa dalam 1 sampai 2 tahun pertama perusahaan patungan ini atau joint venture ini bakal menghasilkan pendapatan hingga 50 juta US dollar. Oh, mantap. Jadi baru penanda tangan itu pun sudah tahu kira-kira keuntungannya sekian dalam 1 atau 2 tahun. Artinya apa? Artinya peralatan yang mau dibikin itu memang dibutuhkan sekali, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pak Bobi juga menjelaskan bahwa perusahaan patungan ini dapat membawa produk LAN untuk bersaing di pasar global, di mana nantinya PT LAN dan Thales akan mengembangkan produk-produk alat pertahanan yang lain ya. Jadi kita akan kembangkan dengan peralatan atau alat-alat yang untuk pertahanan baik untuk Indonesia maupun Perancis. Terus intinya terus bergerak untuk menembus pasar dunia. Jadi ini tambah hari Indonesia itu tambah maju. Sekarang bukan lagi kerjasama, bukan lagi alih teknologi, malah kita udah kerjasama. Nah, jadi kita harus bangga bahwa anak-anak bangsa kita sudah setara dengan dunia-dunia yang maju. Dalam hal ini teknologi-teknologi baik itu transportasi maupun untuk pertahanan. Dan itu bukan pengkecap saja, memang sudah terbukti karya anak bangsa ini hampir semua lini sudah bisa bikin sendiri. Pesawat oke, kapal oke, yang baru-baru ini ya, baru-baru adalah kereta cepat. Kita baru mendatangkan dari Cina dan kemarin sudah diuji coba oleh Pak Luhut dengan kecepatan 350 km per jam, dan kita sudah bikin, diperkirakan tahun 2025 itu sudah jadi kereta cepat. Artinya bukan kita mengekor terus, tapi cepat-cepat sudah bikin. Kemarin mendatangkan adalah untuk alih teknologi, dan kita adalah paling cepat untuk mempertahankan, untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, untuk membuat kemajuan-kemajuan Indonesia yang akan lebih maju dan lebih modern. Oke, terima kasih. Merdeka.